Persebaya Surabaya tunjukkan semangat juara, Persib waspadai strategi Paul Munster. Dengan selisih 9 poin, Persebaya Surabaya tidak akan menyerah begitu saja. Pelatih Paul Munster sudah menyiapkan kejutan yang bakal mengubah jalannya kompetisi. Simak fakta lengkapnya di sini. Bajul Ijo butuh keajaiban. Persebaya kejar mimpi juara yang makin mustahil. Harapan belum mati meski jalan menuju trofi terasa makin terjal. Persebaya siap menyalakan asa di tengah situasi penuh tantangan. Simak detail lengkapnya di sini. Dua pilar Persebaya absen lawan Madura United. Ada apa dengan mereka? Laga panas kontra Madura United harus dilakoni tanpa dua pemain andalan Persebaya. Alasan dibalik absennya mereka bikin publik penasaran. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Bobby Onen pulang kampung. Persebaya jadi tujuan bonek sudah tak sabar. Pemain berdarah Indonesia Bobby Onen ungkap impian besar bermain untuk Persebaya. Dukungan dari bonek pun langsung membanjiri media sosial. Simak fakta lengkapnya di sini. Pernah bela Persija dan Persebaya? Ini 5 nama yang berani lawan arus, nomor 1 ikon timnas. Main di dua klub besar dengan sejarah rivalitas tinggi bukan perkara mudah. Tapi 5 pemain ini membuktikan kalau kualitas mereka bisa diterima di mana saja. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Persebaya Surabaya terbaru. Persebaya Surabaya tunjukkan semangat juara, Persib waspadai strategi Paul Munster. Dengan selisih 9 poin, Persebaya Surabaya tidak akan menyerah begitu saja. Pelatih Paul Munster sudah menyiapkan kejutan yang bakal mengubah jalannya kompetisi. Simak fakta lengkapnya di sini. Persebaya Surabaya masih belum mengibarkan bendera putih dalam perburuan gelar Liga 1 Indonesia 2024 per 2025. Meski terpaut 9 poin dari pemuncak klasemen, semangat juang tim Green Force tetap menyala. Saat ini Persebaya Surabaya menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan 49 poin dari 28 pertandingan. Mereka terpaut 9 angka dari Persib Bandung yang nyaman di puncak dengan koleksi 58 poin dari jumlah laga yang sama. Di antara keduanya ada Dewa United FC yang menempati posisi kedua dengan 50 poin. Artinya, secara matematis Persebaya Surabaya masih punya peluang untuk mengejar asalkan mampu memaksimalkan setiap laga tersisa. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, menegaskan timnya tidak akan menyerah meski tantangan yang dihadapi semakin berat. Ia percaya kompetisi belum selesai dan masih ada jalan untuk mengejar ketertinggalan. Menurut Munster, perjuangan Persebaya Surabaya belum berakhir dan setiap pertandingan ke depan adalah final. Ia juga memastikan seluruh pemain dan staf pelatih akan terus bekerja keras sampai akhir musim. Bajul Ijo butuh keajaiban. Persebaya kejar mimpi juara yang makin mustahil. Harapan belum mati meski jalan menuju trofi terasa makin terjal. Persebaya siap menyalakan asa di tengah situasi penuh tantangan. Simak detail lengkapnya di sini. BRI Liga 1 2024 per 2025 segera memasuki pekan ke-29 yang akan digelar pada 17 hingga 20 April 2025. Persaingan menuju gelar juara semakin sengit, terutama antara Persib Bandung dan Dewa United FC yang kini menempati dua posisi teratas klasemen sementara.
Persib Bandung unggul di puncak klasemen BRI Liga 1. Persib Bandung masih kokoh di puncak klasemen BRI Liga 1 2024/25 dengan raihan 58 poin dari 28 pertandingan. Klub berjuluk Maung Bandung tersebut unggul 8 poin dari Dewa United FC yang saat ini berada di peringkat kedua. Secara matematis, Persib hanya membutuhkan 4 kemenangan dari 6 laga tersisa untuk menyegel gelar juara musim ini. Namun, perjuangan Persib tak akan mudah karena lawan-lawan mereka tergolong tangguh. Dewa United masih berpeluang, tapi harus sapu bersih di posisi kedua. Dewa United FC masih berpeluang meraih gelar meskipun harus bekerja ekstra keras. Klub berjuluk Banten Warriors ini wajib memenangkan semua laga sisa dan berharap Persib terpeleset dalam 3 laga atau lebih. Persebaya dan Malut United butuh keajaiban persaingan memperebutkan gelar juga masih melibatkan Persebaya Surabaya dan Malut United FC meskipun peluang mereka terbilang sangat tipis. Persebaya Surabaya kini berada di peringkat ketiga dengan 49 poin, terpaut 9 angka dari Persib. Tim Bajul Ijo wajib menyapu bersih sisa laga dan berharap Persib serta Dewa United gagal menang dalam beberapa pertandingan. Malut United FC menempati peringkat keempat dengan 46 poin, tertinggal 12 poin dari puncak. Untuk menjaga asa, Malut United harus meraih 6 kemenangan beruntun dan berharap keajaiban terjadi di sisa kompetisi. Dua pilar Persebaya absen lawan Madura United. Ada apa dengan mereka? Laga panas kontra Madura United harus dilakoni tanpa 2 pemain andalan Persebaya. Alasan dibalik absennya mereka bikin publik penasaran. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. 2 pemain Persebaya yakni Bruno Moreira dan Malik Rizaldi akan absen saat melawan Madura United pada pekan ke-29 Liga 1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu, 20 April 2025. Absennya mereka tentu kerugian bagi Bajul Ijo jelang berakhirnya musim ini. Pelatih Persebaya Paul Munster menjelaskan kedua pemainnya tersebut akan absen karena skorsing kartu kuning. Namun Munster tak terlalu khawatir dan siap menghadapi derby Suramadu. Munster mengaku telah mempersiapkan pengganti Bruno dan Malik. Munster menilai Persebaya akan tetap kuat di derby Suramadu. Pasalnya 2 pemain andalannya yakni Francisco Rivera dan Catur Pamungkas yang absen saat melawan Persija karena skorsing kartu kuning sudah bisa diturunkan. Keberadaan Rivera di lapangan saat melawan Madura United akan sangat bermanfaat. Selain pengatur kreativitas permainan, Rivera juga sudah memahami bagaimana kekuatan Laskar Sape Kerab. Sebab sebelum berseragam Persebaya, dia adalah pemain Madura United. Bobby Onen pulang kampung, Persebaya jadi tujuan bonek sudah tak sabar. Pemain berdarah Indonesia Bobby Onen ungkap impian besar bermain untuk Persebaya. Dukungan dari bonek pun langsung membanjiri media sosial. Simak fakta lengkapnya di sini. Nama Bobby Onen tengah jadi perbincangan hangat di kalangan bonek pendukung fanatik Persebaya Surabaya. Gelandang muda keturunan Indonesia asal Belanda ini blak-blakan menyatakan keinginannya bermain untuk tim kebanggaan Arek Surabaya. Dalam wawancara eksklusif bersama JawaPos.com, Bobby mengungkapkan impian lamanya untuk kembali ke tanah leluhur dan bermain di Liga 1 Indonesia.
Meski saat ini masih terikat kontrak bersama klub Belanda VV Baronia, ambisi Bobby membela klub Indonesia sudah bulat. Bobby lahir di Breda, Belanda pada 6 Februari 2001 dan memiliki darah Indonesia dari Sidoarjo dan Aceh. Meski masih terikat kontrak di Eropa, Bobby tidak menutupi keinginan untuk hijrah ke Indonesia. Dia menyebut dua tim besar Liga 1, Persebaya Surabaya dan Arema FC sebagai klub impian jika bermain di tanah air. Namun dia ingin memulai petualangan karirnya di Indonesia dari Deltras FC, klub kebanggaan kota asal leluhurnya di Sidoarjo. Membela Deltras adalah bentuk penghormatan terhadap akar keluarganya sebelum mencoba peruntungan di Liga 1. Pernah bela Persija dan Persebaya? Ini 5 nama yang berani lawan arus, nomor 1 ikon timnas. Main di 2 klub besar dengan sejarah rivalitas tinggi bukan perkara mudah. Tapi 5 pemain ini membuktikan kalau kualitas mereka bisa diterima di mana saja. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Ada 5 pemain yang pernah berkarier di Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya yang menarik untuk dibahas. Membahas Persija dan Persebaya jelas seru, terlebih mereka merupakan klub Indonesia yang kerap menciptakan banyak pemain bintang. Berikut 5 pemain yang pernah berkarier di Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. 5. Kurniawan Dwi Yulianto. Kurniawan sendiri membela Persebaya terlebih dahulu baru Persija. Uniknya, Kurniawan pindah justru usai meraih gelar juara liga bersama Persebaya pada 2004 silam. 4. Budi Sudarsono. Sama seperti Kurniawan, Budi Sudarsono mengawali karier di Persebaya. Tepatnya pada 1999 hingga 2001. Setelahnya Budi bergabung Persija Jakarta dan sukses menjuarai Liga Indonesia 2001. Sempat pergi, Budi pun kembali ke Persija pada 2004 silam. 3. Hamka Hamzah. Hamka sempat membela Persebaya selama semusim pada 2002 hingga 2003. Setelahnya ia bergabung ke Persik Kediri dan barulah setelahnya bermain untuk Persija di 2005. Hamka Hamzah menghabiskan 3 musim di Persija. Pada akhirnya Hamka kembali ke Persebaya. 2. Hansa Muyama. Hansa Muyama juga pemain Persija Jakarta yang sebelumnya pernah berseragam baju ijo julukan Persebaya. Ia di Persebaya selama 2 tahun 2019 hingga 2021. Lalu Hansamu baru bergabung ke Persija pada 2022 usai sempat bermain Bayangkara FC. Sejak saat itu sampai saat ini, Hansamu masih membela Persija. 1. Rizky Ridho. Rizky Ridho merupakan jebolan Akademi Persebaya sejak 2018. Kini ia pun menjelma menjadi salah satu bek terkuat untuk timnas Indonesia saat ini. Kehebatan Rizky Ridho pun tak lepas berkat Persija, sebab ia sudah diasah di tim Macan Kemayoran sejak Juli 2023 silam.